Allah ingin membalikkan bahwa Allah itu bagi mereka yang suka berkata jujur pasti Allah berikan ketenangan. Ya, bagi mereka yang suka berkata bohong, Allah bikin hidupnya jadi penuh dengan masalah. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa innal kadhiba, ya yang namanya bohong itu, ya itu pasti akan jatuh kepada keburukan, jatuh kepada ketidaknyamanan. Dia tidak bisa menjadi saksi selama-lamanya. Jujur itu menjadi salah satu yang membuat gak hanya saat hidup kita tenang, bahkan ketika kita meninggal pun kita tinggal kipas-kipasan. Artinya kita udah senang, tenang. Ya, itu dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nahyil mauta. Ya, kamilah yang menghidupkan, ya, mematikan, lalu menghidupkan kembali. Jadi selama kita hidup sampai kita mati, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wanak tubuh, kan ditulis. Berarti kan ada catatan-catatan yang akan ditulis oleh Allah bersama dengan malaikat yang bertugas untuk mendokumentasikan. Iya, petugas pencatatan. Mencatat maqaddamu, apa yang kita kerjakan. Wa atharhum, dan jejak-jejak yang kita tinggalkan. Bayangkan kalau anggaplah kita seorang ibu yang tanpa sadar kita suka bohong, walaupun bohong-bohong dikit. Nah itu hidupnya di dunia jadi sengsara, ya kan, nggak tenang. Ya akhirat juga lebih gelisah. Karena ketika si ibu itu berbohong kepada anaknya, ya itu kan menjadi rekam jejak dan akan menjadi keteladanan. Ya, karena dari kecil tuh ibunya suka ngebohongin sama anaknya, kalau biar makannya banyak kan suka dibohong-bohongin. Ayo kalau nggak makan dipanggil Pak Polisi loh. Oh iya. Si Pak Polisi nih, adik nggak mau makan nih, tangkap aja kan gitu kan. Buru-buru makan kan. Padahal ada nggak Pak Polisinya? Nggak ada. Betul. Atau untuk memotivasi biar makannya banyak, ya, dengan ngebohongin binatang-binatang yang iya. tuh ada cicak warna merah tuh, cicak, lihat nih adik mau nih, kan bisa jadi dia ayo gitu kan, ya adik sih, ayo cepetan tuh adik mau tuh kan gitu. Gitu udah selesai satu mangkok, apa kata ibu? Alhamdulillah akhirnya habis juga ini nasi. Lupa. Iya. Bahwa nanti anak itu merekam kalau ibunya itu terbiasa dengan kebohongan. Jadi seorang anak yang ingin mendamaikan mama sama papahnya. Mama papahnya lagi perang dingin nih. Jadi main ego-egoan, sampai yang paling minta maaf di luarnya begitu. Iya. Namanya gengsi. Betul. Berusaha tuh ingin mendamaikan. Ibu Oki gak cerdas. Bilang sama mamahnya, Ma, salam dari papa. Katanya papa udah nyiapin nih satu resto untuk makan kita bertiga, ya biar mencairkan. Papa nggak minta maaf, tapi pengen suasana yang gimana gitu lah. Aku udah ini nih, aku udah nyiapin karena papa yang nyuruh gitu kan. Kan ibunya bilang, oh gitu kan. Ikut ya Ma, karena aku kan juga ikut, ya hargailah aku lah, karena aku kan cuman jadi mediatornya. Nah, ya kata papa, ngomongin, udah jam berapa? Jam 9, misal gitu jam 9. Udah, si anaknya kan juga setelah berhasil ngebohongin ibunya dan ibunya mau datang, dia juga juga menyampaikan kepada mereka yang sah, betul. Bapaknya nggak pernah niat. Nah, cuman dia lupa kalau yang namanya bapak ibu kadang tuh gengsi, mana yang mau duluan minta maaf, satu. Terus yang kedua, gengsi kalau menunggu, kepengennya ditunggu. Udah sengaja nih berdua ternyata sengaja memperlambat. Ya bilangnya jam 9, dah aku mau datangnya jam 9.30. Kan gitu kan? Tujuannya apa? Kalau dia serius, pasti kan nungguin. Kan gitu kan? Ternyata yang begitu nyampe di tempat, ya Allah, bilang ibunya itu sengaja datang telat, ya agar apa? Kepingin melihat keseriusan suaminya. Ya kalau emang dia serius, dan minta maaf, aku datang telat tuh ditungguin. Jangan, ternyata apa?
kamu nih ngundang kok malah datang telat, harusnya namanya ngundang. Loh, siapa yang ngundang? Aku gak pernah ngundang gitu kan. Ketahuan siapa Astagfirullah. anaknya. Akhirnya gara-gara dia gak cerdas, bukannya malah malah memberikan ketenangan, membuat malu lah. Bahwa ibu kan jadi marah. Nah, artinya dari sini kita itu kalau kepingin memang hidup kita tenang, ya hidup kita jadi gak ribet, semuanya lempeng-lempeng, Iya, betul. semuanya dimudahkan, nggak mutek otak nyari alasan terus. Maka kita harus bersikap dari awal ada dengan kejujuran, ya karena kalau kita lihat kisah hadisul ifki, ini kan ketika wanita pada saat itu berani memutarbalikkan fakta, berani berkata bohong. Ketika kasusnya adalah Sofwan yang bersama dengan ibunda Aisyah, kan gitu kan, Memberikan kesaksian. berzina, Iya, betul. untuk berzina. Ternyata kan ujung-ujungnya apa yang terjadi itu hadisul ifki, itu berita bohong. Coba ya, awalnya mungkin dia merasa puas. Kenapa? Karena rekayasa dia Berhasil. karena seantero Madinah semua termakan. Allah ingin membalikkan bahwa Allah itu bagi mereka yang suka berkata jujur pasti Allah berikan ketenangan, ya bagi mereka yang suka berkata bohong Allah bikin hidupnya jadi penuh dengan masalah, nggak tenang. Akhirnya turunnya surat An-Nur dari mulai keempat. Hukumannya apa? Bagi mereka yang suka berkata bohong, apalagi sampai memberikan kezaliman kepada orang lain, dihukum oleh Allah fajlidu samanina jaldah, dicambuk 80 kali. Satu, akhirnya kan kembali dipermalukan. Yang kedua, ya la yaqbalu syahadatu minhuma, jadi nggak boleh menjadi saksi selama-lamanya. Coba, ya artinya amat. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa innal kadhiba, ya yang namanya bohong itu, ya itu pasti akan jatuh kepada keburukan, jatuh kepada ketidaknyamanan. Dia tidak bisa menjadi saksi selama-lamanya. Artinya apa? Orang dipaksa oleh Allah tidak lagi percaya kepada dia. Sekali seorang ustaz, sekali ustazah, dia menyampaikan dalil yang salah, Udah dan menyampaikan berita yang salah, wah itu jamaahnya udah nggak mau lagi. Nah, aduh maaf ya, hoak ternyata, bahaya itu. waduh. Ya, dia transaksi berita, ya kan? Itu kan Umar bin Khattab menegaskan seperti itu. Jangan ngaku kamu udah pintar, udah tahu bertransaksi dengan dia. Betul. Kepercayaan dalam masalah ekonomi, bisnis, keuangan, transaksi uang, kepercayaan dalam masalah belajar mengajar. Karena saya pernah, ya kan, ya Allah ini kok ada satu karakter, anggaplah di grup, ini selalu kalau menyampaikan berita itu ujung-ujungnya maaf ya, hoak kan gitu kan. Waduh, ini orang lain gak percaya lagi sama dia. Jadi memandang sebelah mata, ya hidupnya jadi ribet. Iya, Dia betul. kehilangan kepercayaan orang. Jadi ketika dia menyampaikan argumen kayak apapun, orang iya Itu kan marak banget sekarang para istri yang kecewa itu luar biasa ya. Semua aib dibongkar. karena kehilangan kepercayaan. Itu baru satu tuh kata Umar. Sudahkah kamu bertransaksi dengan dia? Sudahkah kamu bermalam di rumahnya? Kan itu orang yang jujur itu nggak hanya ketenangan atas kepercayaan teman, tapi ketenangannya itu Allah bisa direct langsung bimbingnya. Katakan inna sidqa yahdi kepada kebaikan. Itu kalau teman-teman ingat ya bagaimana modal kejujuran Nabi Ibrahim. Kita nih di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim disebut oleh Allah kan Nabi yang Siddiq,
Betul, yang bisa dipercaya, jujur, yang jujur. Kalau nabi yang diberi gelar Siddiq, ya, itu akhirnya kisah-kisahnya menjadi teladan buat kita. Iya, Artinya betul. bukan berarti iyalah nabi. Padahal kan dalam setiap salat kita Allah menyuruh kita untuk walaupun kamu bukan nabi, tapi kamu harus berteman selevel dengan para nabi. Caranya apa? Ya ketika dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas Syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini itu langsung dijawab sama Allah. Kamu pengen tahu seperti apakah jalan yang lurus yang Allah akan berikan tuntunan kepada kamu, Allah akan bimbing kepada kamu. Itu dalam surat An-Nisa. Walahadainahum siratan mustaqim. Pasti kami akan tunjuk kalian jalan lurus. Itu kan dialog langsung antara kita dengan Allah. Ihdinas siratan mustaqim walahadainahum siratan mustaqim. Terus ketika di ayat terakhirnya siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini ya Allah adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Yang kita minta agar Allah memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Di ayat ke-69-nya di surat An-Nisa langsung dijawab sama Allah. Kalau kamu kepingin dapat petunjuk jalan yang lurus, walahadainahum siratal mustaqim, pasti Allah akan berikan kamu petunjuk jalan yang lurus. Yang penting wa may yuti'illah wa rasul. Kamu taat aja kepada Allah. Taat aja kepada Rasul. Selama kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka level kamu akan naik. Teman kamu nggak cuma teman yang hidup bersama dengan kita. Maka teman kamu siapa? Maka kamu akan bersama dengan an'amal ladina. Allah akan membersamai kita dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyin, para nabi, Siddiq. Ya, apa teman yang sama dengan kamu bergelar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, maka Allah akan memberikan jawaban dari setiap masalahnya dia, dalam setiap kesulitannya dia, itu dengan ilham. Masya Allah. Ka'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ilham itu melalui apa? Sangat. Jangan lupa, ilham itu akan diberikan ketika memang hati kita itu sudah hati yang beriman. Siapakah disebut dengan orang yang beriman? Awal mulanya kan surat Al-Hujurat ini di ayat yang ke 13-nya, ayat 14-nya itu orang-orang Badui, orang Arab datang kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah amanah, kami beriman. Apa kata Allah? Benar tu'minu. Belum diuji, bisa memberikan isyarat ilham kepada kamu karena kamu belum beriman. Kenapa kamu baru muslim? Kalau gitu kayak apa orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina, orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Diucapkan dengan lisannya. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Berarti diucapkan dengan lisan. Tsumma lam yartabu. Lalu dia masukin ke hati, itu dia benar dalam hati. Wajahadu action, ada korelasinya, kesinambungan apa yang diucapkan dengan apa? Dengan perbuatan. Betul. Bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Orang yang jujur. Ciri-ciri orang yang mau dapat ilham dari Allah, biar hidupnya nggak ribet, biar hidupnya tenang, dia harus ngecek dulu kira-kira hatinya, hati yang memang sudah punya pulsa, yang paket, iya betul, ya sehingga bisa nyala sampai betul, sinyal nyampe, ya sinyalnya sinyal Allah. Itu kan kisahnya Rasul kepada Wabisah ketika Wabisah bertanya, ya Rasulullah gimana ya, maksudnya Wabisah kepingin tahu ini baik ini buruk, ini salah ini benar, ini halal ini haram. Kata Rasulullah kepada Wabisah, istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi gampang sebenarnya Rasulullah tuh kasih tahu, udah tanya aja saya, dan pasti Allah akan berikan jawaban. Tapi kalau betul ingin nanti setelah Rasul telah tiada, maka Allah akan selalu membimbing orang-orang yang selalu berkata jujur. Ini kalau hati kita
pada saat ngebohongin orang, hati kita nggak nyaman, berarti kita sudah punya modal. Modal, Allah akan berikan ilham. Allah akan memberikan hidup kita nggak ribet. Masya Allah Allah. akan memberikan teman-teman kita yang selalu mensupport kita. Amin ya Allah. Tapi kalau sekali lagi, ya kita aja yang ngebohongin hati kita, dan kita ngebohongin orang, ya berarti dia lupa bahwa ada Allah yang mendokumentasikan. Mau tahu jujurnya temen, kalau menurut Ustazah gimana? Pertama, itu bagus. Ketika memang teman-teman kita, ada teman-teman yang kalau tadi bahasa Arab itu sedih, teman-teman yang memang mendukung kita, jaga kita. Karena bisa jadi itu challenge. Ya, challenge bahwa kalau dia memang temanku, dia nggak akan pernah berbohong. Kan gitu kan? Kalau dia sekali bohong, berarti dia bukan teman lagi. Nggak asik sama dia. Nah, karena namanya permainan itu ada kalanya sebenarnya pertanyaannya itu orang udah tahu. Cuma ngejebak. Iya, ngejebak. Ngejebak. Betul. Misalnya gitu. Biasanya kan itu tantangan hanya untuk menguji kejujuran seseorang. Iya, memang. Udah kejujuran. Iya. Karena orang yang pada saat dia memilih kejujuran, ya ternyata ibaratnya orang lain itu udah tahu. Ini ternyata dia bohong. Berarti nggak asik dia. Ya kan? Nggak asik dia. Nah, namun jangan lupa karena ini ada permainan sesama teman, berarti ketika kembali ke pembahasan kita bulan lalu, Iya. itu menjadi sebuah aib. Maka sesama teman tolong tutupi aib itu. Dan kita akan dengar kesimpulan terakhir. Monggo Ustazah. Jujur itu adalah anugerah. Masya Allah. Ya. Rezeki juga ya Ustazah. Iya itu Ya Allah, harus diminta ya berarti ya. jujur. Itu adalah rezeki. Berarti orang yang mampu berkata jujur, dia dilindungi sama Allah. Ya, karena yang namanya setan, itu senangnya bohong. Dan namanya setan itu kepinginnya orang-orang beriman nemenin dia. Nah gitu kan? Nah, itu jadi karena jujur ini adalah rezeki. Maka hal yang harus kita lakukan pertama kali agar kita bisa jujur, kita bisa terhindar dari berkata dusta, adalah yang pertama doa. Berdoa sama Allah. Allah mau doa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku takut banget ya tidak memiliki kejujuran. Aku takut banget lidahku terpleset dari berkata dusta. Mohon ya Allah, rezekikanlah kepadaku untuk selalu berkata jujur. Itu kalau mau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab itu kan doa-doanya banyak. Contoh dalam surat Asy-Syu'ara itu Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Siddiqun Nabiyya yang setiap tahun selalu diperingati. Iya, sebentar lagi. Iya, betul. Pahala jariyah. Ya, karena Nabi Ibrahim dari awal itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman. Tidak hanya minta ilmu, tapi ilmu yang bisa memberikan dia sebagai seorang hakim yang memutuskan. Jadi bukan Rabbi habli ilman nafi'ah, enggak. Rabbi habli hukmau Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Dan ya Allah, tidak hanya kita diberikan ilmu yang bisa menjadikan kita orang yang bijak, tapi kita juga minta wa alhiqni bis salihin, selalu dibersamai dengan orang yang saleh. Nah, itu modal yang doa yang pertama. Doa yang ayat berikutnya adalah waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku tidak cuman hidup orang-orang sezaman dengan aku menjadi buah bibir atas kejujuran, tapi akhirin orang yang hidup setelahku. Nabi Ibrahim itu selalu menjadi buah bibir keluarga yang jujur. Nah, kita juga kepingin, bukankah Tuhannya Nabi Ibrahim sama dengan Tuhannya kita? Ya. Bukankah gelar Nabi Ibrahim Siddiq adalah gelar yang sama yang Allah minta untuk kita? Maka kita juga berdoa kayak gitu. Waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, tolong jadikan aku sebagai buah bibir orang yang selalu berkata jujur sampai orang-orang yang datang setelahku. Waja'alni min warasati jannatin na'im. Itu surat Asy-Syu'ara yang ke
kisah Nabi Ibrahim itu 78 sampai 80-an. Nah, itu doa yang pertama. Kalau doanya dari hadisnya Rasul, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hatiku dari kemunafikan. Berkata dusta, janji ingkar, dikasih amanah, khianat. Ya Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Dan juga amal yang riya. Ya, bohong lo katanya lillahi ta'ala, padahal itu kan berarti kebohongan, ketidakjujuran dalam beramal. Kemudian Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Dan dari lisanku yang selalu berkata dusta. Jadi karena jujur adalah anugerah, mampu berkata jujur itu adalah hidayah. Menjadi orang yang siddiq itu adalah bimbingan dari Allah. Ya, jangan sok kita merasa memiliki kemampuan sendiri. Mintalah kepada Allah ya, agar kita diberi rezeki, mampu berkata jujur, diberi rezeki, memiliki teman-teman yang asdiqa, siddiq, teman-teman yang selalu berkata jujur, dan insya Allah nanti sedikit demi sedikit itu latihan agar nanti karakter kejujuran ini kelak menjadi brandnya kita, brandnya kita, dan brand untuk anak-anak kita memberikan pahala jariah buat kita. Allahu a'lam.